Chapter 1856. Tang Wulin tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia merasakan perasaan sedih yang berat di seluruh tubuhnya. Ayah, ayo terus berjuang. Jangan pergi. Itu sangat menyayat hati baginya. Tatapan ayahnya lembut. Dia telah mengawasi Tang Wulin dengan cermat setiap saat ketika mereka bertarung satu sama lain. Sepertinya ayahnya mencoba memadukan siluet Tang Wulin dengan hatinya. Tang Wulin merasakan cinta ayahnya yang mantap seperti gunung. Meskipun dia berada di tempat yang jauh, ayahnya mencurahkan semua usahanya untuk membuat Tang Wulin lebih kuat sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri. Ayahnya memilih untuk meninggalkan Trisula Dewa Laut dalam keadaan sulit seperti itu dan tetap di sisinya untuk menjaganya. Mungkin dia akan pergi secara nyata kali ini. Kecuali Tang Wulin dapat menemukan mereka, dia mungkin tidak akan bisa bertemu ayahnya lagi. Tang San tersenyum dan berkata, "Kita akan segera bertemu lagi. Nak, percayalah, kami akan kembali untukmu. Pasti. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Aku tidak akan menjalankan hidupmu jika aku punya pilihan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kilin kecilku. Sekarang setelah kamu dewasa, kamu harus mengambil jalan yang kamu anggap cocok. Juga, ingat kata-kata saya sebelumnya." Pada titik ini, Tang San menarik napas dalam-dalam. Dia menikam trident Dewa Laut dan tombak naga emas secara bersamaan ke tanah. Dia kemudian mengambil langkah maju dan memeluk Tang Wulin dengan erat. Tang Wulin tidak dapat merasakan tubuh ayahnya karena ayahnya hanyalah ilusi. Namun, pada saat ini, hatinya terasa hangat dengan semacam perasaan pahit. Ayah. Siluetnya berangsur-angsur menghilang. Tang Wulin sepertinya bisa melihat rambut biru ayahnya dan merasakan auranya. Istilah mengalir di wajahnya mirip dengan air mancur yang meluap saat dia memeluk siluet ayahnya yang memudar. Ujian ke-8 Dewa Laut, pertempuran antara ayah dan anak sudah berakhir. Mulai ujian ke-9 Dewa Laut, tarik Trisula Dewa Laut. Lingkaran cahaya The Indefinite Storm menghilang tanpa suara. Tombak naga emas berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu ke dahi Tang Wulin sebelum menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan Trisula Dewa Laut raksasa di depannya. Saat ini, itu memancarkan cahaya samar dan dengan kuat menusuk ke tanah. Tang Wulin mengalami perasaan terlahir kembali dan menyatu dengan laut seperti sebelumnya. Dia mengambil langkah maju tanpa sadar dan mengepalkan poros trident Dewa Laut dengan erat. Air mata membasahi matanya. Tang Wulin berteriak sekuat tenaga, "Ayah, Ibu, aku tidak akan mengecewakanmu." Boom, tubuh Wu Zhangkong terlempar dengan kejam ke udara selama beberapa ratus meter sebelum dia menghantam batu di sisi gunung. Aura sedingin es mengalir keluar dari dirinya dan membekukan makhluk jurang yang menerjang ke arahnya. Dia hampir tidak terluka. Dia memakai armor perang 4 kata Skyfrost Dragon Eyes untuk perlindungan. Dia bangkit dan langsung berdiri. Meskipun demikian, dia terlihat sangat serius di bawah helmnya. Di area di dekatnya, 3 Raja Naga Roh besar tetap berdiri menantang. Sudah cukup lama sejak mereka mengepung 3 Raja Naga Roh yang agung. Jika 3 Raja Naga Jiwa jurang besar diukur dalam istilah Master Jiwa, mereka pasti akan dianggap sebagai master jiwa tipe kontrol paling kuat di dunia saat ini. Faktanya, mereka adalah master jiwa tipe kontrol spiritual. Bagian yang paling menakutkan tentang mereka adalah kemampuan kontrol mereka yang luar biasa. Kelelawar bercakar 4 biasa bisa berubah menjadi makhluk sekuat judul Douluo seketika setelah disemprotkan dengan seteguk kabut tak terkalahkan Raja Naga Roh. Efek amplifikasi akan lebih besar pada makhluk abisal yang lebih kuat. Wu Zhangkong diledakkan oleh Abyssal Evil Cycle yang sebelumnya telah disemprotkan dengan Unconquerable Mist. Wu Zhangkong setara dengan limit Douluo ketika dia dibalut dalam Skyfrost Dragon Eyes.
Dia sudah menjadi Hyper Douluo peringkat 97. Namun dia terlempar oleh serangan kekuatan penuh Abyssal Evil Cycle. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya efek amplifikasi Unconquerable Mist. Untungnya, regu 10 orang menarik perhatian dari 3 Raja Naga Roh yang hebat sehingga mereka tidak fokus di tempat lain. Kedua belah pihak berada di jalan buntu saat ini. Sementara itu, partisipasi tentara Sekte Tang mencegah memburuknya situasi di medan perang. Mereka akhirnya menghentikan makhluk jurang tersebut agar tidak maju keluar. Faktanya, mereka mencari Abyssal Spirit Dragon King untuk dibunuh. Meskipun kemampuan individu Abyssal Spirit Dragon King sangat kuat, secara kolektif, mereka masih tidak sebanding dengan pasukan Tang Sekte. Mereka telah meninggalkan pasukan Abyssal dan melarikan diri pada saat yang genting. Saat ini, situasinya stabil. Garis pertahanan kedua akhirnya diperkuat ketika bala bantuan artileri dari laut tiba. Namun, perhatian di hati Wu Zhangkong semakin dalam setelah menilai situasinya. Jika 3 kemampuan kontrol Raja Naga Jiwa Jurang besar begitu kuat, bagaimana dengan Raja Roh? Raja Roh bertempur melawan Gu Yuena saat ini. Kemampuannya benar-benar melampaui Gu Yuena. Namun, dia tidak memiliki niat untuk mengendalikan medan perang karena dia telah menyerahkan tanggung jawab kepada bawahannya. Raja Naga Roh. Dia memiliki basis budidaya spiritual peringkat asal ilahi. Jika dia mengambil alih komando medan perang, mungkin situasinya akan sangat berbeda sekarang. Lebih penting lagi, Tang Wulin belum kembali. Makhluk Abyssal menderita lebih banyak kematian daripada militer federal. Kematian seorang tentara federal militer akan mengakibatkan kekuatan hidupnya direbut oleh makhluk Abyssal secara instan. Sedangkan di sisi lain, energi jurang dari makhluk jurang yang terbunuh akan diserap kembali ke dalam bidang jurang. Saat satu jatuh, yang lain bangkit. Dalam hal ini, pasukan Abyssal memiliki persediaan makhluk yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka dapat mempertahankan situasi saat ini, pasukan umat manusia akan menderita karena kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka yang melemah dalam pertempuran yang berkepanjangan. Bagaimana mungkin legiun umat manusia bisa melawan mereka? Bagaimanapun, bahkan kapasitas tempur pasukan Sekte Tang akan dibatasi. Seperti yang diantisipasi Gu Yuena, Wu Zhangkong berharap Tang Wulin akan segera kembali. Cahaya bintang yang menyilaukan menerangi langit dan melumpuhkan makhluk jurang yang kuat. Cahaya pedang yang menyilang meledak dan merobek makhluk itu menjadi beberapa bagian. Su Xiaoyan saat ini adalah bintang paling terang di medan perang. Sebagai master jiwa tipe kontrol yang paling kuat, kehadirannya membatasi 3 Raja Naga Roh secara substansial. Pundak Raja Naga Roh di sisi kiri memiliki luka besar. Potongan itu dibuat oleh pedang Ye Xinglan saat berada di bawah kendali Su Xiaoyan. Oleh karena itu, 3 Raja Naga Roh yang agung bahkan lebih berhati-hati. Kadang-kadang, mereka melepaskan serangan spiritual mereka yang ditargetkan ke Su Xiaoyan. Star Chain ditautkan dengan Shrek Six Monsters. Kekuatan spiritual bersama di antara 6 digunakan untuk menahan serangan 3 Raja Naga Roh yang hebat. Rantai bintang tidak terhubung satu sama lain karena diperlukan kesesuaian di antara anggota tertautnya. Shrek Six Monsters sudah lama bersama. Jadi mereka memahami satu sama lain dan bekerja dengan baik sebagai satu tim. Memasukkan yang lain hanya akan menimbulkan masalah. Selain Su Xiaoyan, bintang paling terang kedua adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata paling ampuh. Apapun yang melewati masa lalunya akan dibunuh. Hampir tidak ada makhluk jurang yang bisa menahannya. Pedang pembunuh naga menampilkan aura senjata suci setelah digiling oleh tombak naga emas. Sima Jinchi tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran di hari-hari biasa karena dia selalu bersama Tang Wulin.
Dewa kekuatan Aruheng, di sisi lain, bersinar terang selama ini. Terutama saat mereka bertabrakan dengan Aula Dewa Perang dan selama pertempuran melawan Pagoda Roh. Sebenarnya, power saber klan naga Sima Jinchi yang selalu bersama Tang Wulin memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa cepat karena efek aura Raja Naga Emas yang dipancarkan dari Tang Wulin. Dia memiliki kompatibilitas yang luar biasa dengan power sabre klan naga. Sima Jinchi dan Yuanen Yehui menangkis makhluk-makhluk jurang kuat yang seperti ombak yang menghantam mereka. Jika bukan karena perlindungan dari kabut tak terkalahkan dari 3 Raja Roh Naga Agung, makhluk jurang di gunung akan dibunuh oleh mereka. 1857 kelemahan Lai. Di sisi lain, makhluk abisal di garis pertahanan ketiga tidak bisa maju lagi karena pasukan utama di lokasi tersebut dihentikan oleh para pejuang dari Akademi Shrek. Mereka semua telah terbunuh oleh serangan pesawat infrasonik, dan garis pertahanan ketiga telah distabilkan dengan pasukan udara yang mengawal mereka. Pesawat infrasonik itu memusnahkan makhluk-makhluk jurang yang tersebar yang berhasil melewati garis pertahanan kedua. Kemudian, pesawat itu masuk ke dalam. Raja Roh menamparkan udara. Gerakan itu menyebabkan getaran hebat dan meledakkan energi elemen yang diluncurkan Gu Yuena padanya. Gu Yuena bisa dengan jelas melihat kedipan tiba-tiba di mata Raja Roh. Itu adalah lampu merah darah. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa telah dilepaskan sesaat sebelum dia dengan cepat menariknya kembali. Apa yang dia lakukan? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Di saat berikutnya, sosok tersembunyi tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Mereka adalah naga roh abisal. Sisik yang menutupi mereka berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh mereka semerah darah. Naga roh dengan cepat melompat ke langit. Mereka melebarkan mulut mereka dan mengeluarkan cahaya merah. Jadi klan naga roh masih memiliki trik ini di lengan bajunya. Meskipun semua pembangkit tenaga manusia dalam pertempuran tidak tahu apa itu, mereka merasa dada mereka menegang begitu mereka melihat makhluk itu menyemburkan cahaya merah. Ini karena naga jiwa jurang telah mengarahkan serangan mereka tepat ke pesawat tempur di langit. Para pejuang dengan cepat menyalakan perisai pelindung mereka. Mereka menyiapkan persenjataan mereka untuk mencoba menghalangi lampu merah. Namun, semua sinar jiwa dan perisai pelindung jiwa menjadi tidak berguna saat bersentuhan dengan lampu merah. Itu langsung menembus perisai dan mendarat di pesawat jiwa. Itu mencemari pesawat dengan rona merah. Lebih dari 50 pesawat tempur jiwa berubah warna menjadi merah. Tetapi mereka tetap mengudara. Tampaknya tidak ada hal lain yang terjadi. Faktanya, bahkan perisai pelindung tetap utuh. Apa tujuan lampu merah? Ketidakpastian tetap ada di hati setiap orang saat mereka memulai pesawat tempur jiwa di langit. Kecepatan dan manuver mereka tidak berubah dan mereka juga tidak menabrak. Pada saat itu, sosok raksasa dengan cepat melesat ke udara dari jurang. Mereka adalah makhluk aneh dengan panjang masing-masing sekitar 30 meter. Mereka tampak sedikit lebih kecil dari naga roh dan memiliki pasang sayap besar di punggung mereka yang terlihat agak mirip dengan kelelawar. Mereka memiliki penampilan yang ganas dan seluruh tubuh mereka berwarna keemasan senja. Tubuh mereka yang sangat tidak biasa tampak sedikit mirip dengan manusia tetapi hanya sampai batas tertentu. Mereka masing-masing memiliki 4 anggota badan dan 2 kepala. Semua persendian mereka ditutupi duri bertulang. Tidak diragukan lagi ini adalah spesies baru makhluk abisal. Bahkan tentara Dewa Darah belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, dari 108 tingkat jurang, mereka pasti dari atas. Beberapa ratus makhluk jurang ini terbang keluar, langsung menuju pasukan udara manusia. Mereka terbang sangat cepat, seperti aliran sungai emas senja yang mempesona.
Pesawat infrasonik mengubah persenjataan mereka ke pengaturan tertinggi dan melepaskan gelombang infrasonik yang dahsyat ke langit. Namun, satu demi satu, pesawat tempur jiwa yang terkena lampu merah itu sebelumnya meledak segera setelah gelombang infrasonik dilepaskan. Mereka berubah menjadi bola api di langit. Apa yang terjadi? Pembentukan pesawat tempur jiwa dipusatkan di sekitar pesawat infrasonik untuk melindungi mereka. Saat pesawat yang sempat tersentuh lampu merah tersebut meledak, beberapa pesawat Soul Fighter lainnya terjebak dalam ledakan tersebut. Langit dipenuhi dengan banyak bola api sekaligus. Sepertiga pesawat hilang seketika. Apa cahaya merah yang dimuntahkan oleh naga roh jurang? Makhluk abisal mengenalnya sebagai cahaya kelemahan. Namanya terdengar sederhana, tapi itu adalah salah satu trik paling menyeramkan dari naga jiwa. Entah itu makhluk hidup atau benda, kekuatan hidup suatu entitas akan segera turun secara eksponensial setelah terkena cahaya kelemahan. Dengan kata lain, pesawat tempur jiwa itu tampak baik-baik saja, tetapi pada kenyataannya, logam mereka melemah dengan cepat. Pesawat-pesawat itu dibuat sangat rentan. Ketika pesawat infrasonik memancarkan gelombangnya sekali lagi, pesawat tempur jiwa mulai bergetar sedikit, meskipun seharusnya tidak terpengaruh. Getaran ringan ini lebih dari yang bisa ditahan oleh badan pesawat mereka yang baru rapuh dan memicu ledakan. The Weakness Light adalah teknik yang paling menakutkan dari naga jiwa abisal. Tapi menggunakannya sangat melelahkan sehingga mereka tidak bisa pulih dengan melahap makhluk jurang lainnya. Oleh karena itu, naga roh jarang menggunakan kemampuan ini. Klan yang terbang keluar dari jurang selanjutnya dianggap sebagai kekuatan udara paling tangguh di jurang. Mereka dikenal sebagai boneka iblis abisal. Boneka iblis adalah pamflet yang luar biasa dan bahkan pejuang yang lebih baik. Tubuh humanoid mereka memungkinkan mereka memiliki banyak jenis keterampilan tempur yang merupakan komoditas langka di antara makhluk abisal. Mereka tinggal di tingkat keempat jurang. Kehadiran mereka secara khusus dimaksudkan untuk memberikan pukulan fatal bagi jiwa pesawat yang terkena cahaya kelemahan. Pesawat infrasonik adalah respon yang sempurna untuk Empress Bomb Beast karena lebah secara individu lemah. Di sisi lain, boneka iblis jurang ini memiliki tubuh yang sangat tangguh. Mereka adalah beberapa makhluk jurang yang paling tahan lama. Mereka mengambil kesempatan untuk dengan cepat menyerang pesawat tempur jiwa selama ledakan besar di udara. Ada juga beberapa boneka iblis menukik dari atas. 4-5 naga roh melompat ke punggung mereka dan dibawa ke langit. Naga roh mampu terbang, tapi itu akan menghabiskan energi mereka. Dan kecepatan terbang mereka tidak secepat itu. Dilihat dari ukurannya, naga jiwa jurang biasa sedikit lebih besar dari boneka iblis. Namun, beberapa boneka iblis yang terjun dari langit memiliki tubuh terkuat. Kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali meskipun membawa naga roh. Kemudian, mereka segera terbang kembali ke langit dengan kecepatan penuh dan mengejar rekan mereka. Tak pelak, senjata infrasonik memang menarik perhatian pesawat abisal. Perangkat semacam itu yang dapat mempengaruhi gelombang pertempuran dari segala arah membuat mereka takut. Jika pesawat gelombang suara ini dapat memaksa pasukan abisal kembali ke jalur jurang, umat manusia akan memiliki keuntungan yang lebih besar dan mungkin dapat mengusir mereka keluar dari pesawat. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima dengan sukarela oleh lorong jurang. Sementara itu, serangkaian Mesha berwarna seputih salju tiba-tiba terbang dari belakang dengan kecepatan penuh satu demi satu. Mesha ini juga bergerak dengan kecepatan tinggi dan menempatkan diri di antara pesawat tempur jiwa. Mesha seputih salju hanya berjumlah sekitar 500, yang tidak besar. Ciri khas mereka adalah mereka semua membawa senjata jenis artileri berat di satu bahu. Moncongnya diarahkan ke arah boneka iblis jurang.
Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti bisa mengenali bahwa ini adalah pasukan Mesia, pasukan Dewa Darah. Senjata di pundak mereka adalah senapan sinar ion berat, mirip dengan yang digunakan Long Yuxue untuk melawan beruang Dreadclaw Dust Gold di masa lalu. Lebih tepatnya, itu adalah meriam berkas ion berat. Ini terbukti karena senjata di pundak pasukan Mesia jelas jauh lebih kuat daripada senapan sinar ion berat yang digunakan oleh Long Yuxue. Makhluk jurang muncul dalam arus tak berujung. Selain itu, banyak makhluk jurang yang kuat keluar untuk pertama kalinya. Ini membuat pasukan manusia lengah. Namun demikian, umat manusia telah berkembang dengan kecepatan tinggi selama ribuan tahun, terutama senjata jiwa mereka. Mereka memiliki lebih dari sekedar senjata super seperti surga abadi. Kehadiran boneka iblis mengakibatkan sejumlah besar pesawat tempur jiwa dihancurkan. Komandan tertinggi militer federal, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, tidak dapat duduk dan menonton lagi. Jadi dia mengirimkan kartu truf mereka. Bab 1858 Kehidupan Ganda Pupe Iblis. Tentara Dewa Darah ditempatkan di gunung bersalju untuk menjaga jalur jurang. Federasi juga menggunakan lokasi terpencil dan terpencil untuk menguji berbagai senjata super. Tentu saja, makhluk jurang tidak diragukan lagi adalah subjek tes terbaik. Akibatnya, semua senjata tingkat tinggi diberikan kepada tentara Dewa Darah hampir sekaligus untuk pengujian dan eksperimen. Pasukan Dewa Darah diberi prioritas saat senjata seperti sinar ion berat sedang didistribusikan. Meskipun Korps Angkatan Darat Pusat juga memilikinya, itu tidak dianggap sebagai bagian dari sistem organisasi. Meriam sinar ion berat yang digunakan oleh tentara Dewa Darah dianggap sebagai senjata ion berat paling kuat. Jika seseorang mendeskripsikan model sebelumnya sebagai mampu untuk membakar melalui organ internal musuh, maka model meriam sinar ion berat saat ini dapat memasukkan sinar dengan kekuatan bom ke dalam tubuh musuh sebelum meledakkannya dari dalam. Senjata itu memiliki kekuatan peledak. Bersiaplah. Terbang di garis depan adalah Mesia. Putih bersih untuk beberapa garis merah. Itu dioperasikan oleh Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, cermin cerah Douluo Zhang Huanyun. Nyatanya, dia adalah mekanisme ilahi. Hanya Mesia Tentara Dewa Darah yang diberi izin untuk tidak mengikuti sistem warna standar. Zhang Huanyun memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan makhluk abisal. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat sejumlah besar makhluk itu. Makhluk jurang yang sangat menakutkan seperti naga roh, sabit jahat, dan boneka iblis tidak pernah muncul di lorong jurang di pegunungan bersalju. Dia mengerti betapa pentingnya pertempuran ini bagi umat manusia. Kehidupan dan kematian seluruh planet bergantung pada hasilnya. Meriam sinar ion berat mulai memancarkan sinar cahaya biru tua. Senjata telah diisi. Sementara itu, 5 naga roh jurang yang menaiki punggung boneka iblis tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan 5 jeritan. Mereka memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Jadi mereka bisa merasakan bahaya Mesia putih yang tiba-tiba muncul ini. Jadi, mereka segera melancarkan serangan spiritual. Namun, pada saat itu, cermin besar muncul dari udara tipis di depan Zhang Huanyun. Itu tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya, Bright Mirror Hung Hai. Pola seperti riak muncul di permukaan cermin besar dan menyebar ke segala arah. Makhluk abisal menyaksikan pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi layar Fata Morgana. Semua pesawat jiwa dan Mesia telah menghilang. Mereka hanya bisa melihat diri mereka sendiri dalam gambar seperti riak yang memantulkannya. Pada saat berikutnya, serangan spiritual yang kejam menyerang mereka. Itu telah dilepaskan oleh 5 naga roh jurang besar dan dipantulkan ke boneka iblis secara instan.
Meskipun boneka iblis jurang ini begitu perkasa, dengan pertahanan fisik dan spiritual mereka yang luar biasa, mereka terjebak dalam keadaan kacau. Banyak boneka iblis jatuh dari langit. Untungnya bagi mereka, tubuh mereka sangat tahan lama. Mereka hanya dalam keadaan kebingungan dan berhasil pulih sebelum mereka menyentuh tanah. Mengepakkan sayap mereka, mereka naik ke langit sekali lagi. Bright Mirror Douluo telah melepaskan keterampilan jiwanya yang luar biasa. Refleksi cermin Mirage, yang membiaskan semua keterampilan jiwa. Sebenarnya tidak nyaman untuk memanfaatkan serangan ini selama pertempuran melawan Master Jiwa, terutama karena butuh waktu lama untuk mempersiapkan dan bahkan lebih banyak waktu untuk melepaskannya. Selain itu hanya bisa dilepaskan dalam posisi tetap. Namun demikian, Zhang Huanyun adalah seorang tentara. Keterampilan jiwa sangat efektif saat digunakan di medan perang. Meskipun Mirage Mirror Reflection tidak berhasil mengalahkan lawan sepenuhnya, itu bisa mengulur waktu lebih banyak untuk tentara Dewa Darah. Lebih penting lagi, Abyssal Devil Puppets dan Spirit Dragons tidak mampu mengamati medan pertempuran dengan pandangan mereka diblokir oleh Mirage Mirror Reflection. Faktanya, deteksi kekuatan spiritual mereka juga terputus. Lepaskan meriam ion berat. Zhang Huan hampir meraungkan perintah itu. Bola cahaya biru mulai bersinar di moncong Mesya tentara Dewa Darah. Cahaya tak terlihat dengan cepat mengunci target mereka di kejauhan sebelum mereka menembak. Refleksi Mirage Mirror Zhang Huanyun menghilang hampir bersamaan saat dia mengirimkan pesanan. Boneka iblis jurang yang terbang dengan panik berada dalam jarak 2 km dari pesawat. Meski jaraknya jauh, Abyssal Devil Puppets di depan terhenti satu demi satu. Segera setelah itu, pemandangan mengerikan muncul. Boom, 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 boom. Ada serangkaian ledakan keras. Semua boneka iblis kehilangan salah satu dari 2 kepala mereka. Kepala mereka meledak sementara tubuh mereka diselimuti oleh kabut tebal hitam kelabu. Zhang Huanyun sangat gembira karena meriam ion berat itu efektif seperti yang diharapkan. Senjata itu mengadopsi teknik yang menyerang dari dalam. Ini secara khusus ditargetkan pada makhluk abisal dengan pertahanan fisik yang hebat. Itu sangat efektif. Saat itu, murid Zhang Huanyun tiba-tiba mengerut. Kabut hitam kelabu berhenti sejenak. Boneka iblis jurang yang dia duga sudah mati sebenarnya sedang menyerbu keluar dari kabut dan terus berlari ke sisi lain. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 2 kepala di setiap bahu boneka iblis telah berubah menjadi 1. Mereka punya 2 nyawa. Zhang Huan dengan cepat menyadari kemampuan spesies abisal ini. Hatinya hancur. Meskipun dia kagum dengan sifat seperti itu, meriam ion berat itu mematikan. Tetapi mereka membutuhkan 5 menit untuk mengisi ulang setelah setiap penggunaan. Jarak antara kedua sisi hanya 2000 meter. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerang sebelum musuh menyerang mereka? 5 naga roh tidak terkena meriam ion berat karena perlindungan boneka iblis. Dan tubuh mereka sudah memerah sekali lagi. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menembakkan cahaya kelemahan. Bisa dibayangkan hasil yang dihasilkan dari Weakness Light dengan tambahan kemampuan ofensif yang mengerikan dari Abyssal Devil Puppets. Tungkai depan boneka iblis jurang yang terbang di garis depan berubah menjadi hijau. Anggota tubuh itu menembakkan sinar lampu hijau ke manusia. Jika ini adalah pertempuran udara biasa, Zhang Huanyun pasti akan memerintahkan semua pesawat dan Mesya untuk membubarkan diri dengan cepat sehingga mereka bisa mengambil jarak di antara mereka sambil menunggu sinar ion berat mengisi daya. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Ke-12 pesawat infrasonik itu mematikan berbagai target dan secara khusus ditujukan pada makhluk abisal tingkat rendah hingga menengah. Karena itu, kelemahan terbesar mereka adalah kecepatan terbang mereka yang lambat. Jika pasukan Mesya mundur,
Pesawat infrasonik akan dibiarkan terbuka dan musuh pasti akan menghancurkannya. Mereka tidak akan pernah membiarkan situasi ini terjadi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat itu, Zhang Huanyun dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Bright Mirror muncul sekali lagi untuk memblokir sinar hijau korosif. Tetapi sangat sulit baginya untuk menutupi seluruh medan perang sendirian. Dia bisa memblokir serangan ronde pertama, tapi tidak pada ronde berikutnya. Selama persimpangan penting ini, suara melolong menusuk datang dari kedua sisi. Segera setelah itu, gudang balok jiwa dan meriam jiwa ditembakkan ke lokasi itu. Lebih dari 300 jiwa pesawat terbang dari kedua sisi dengan kecepatan tinggi untuk menyerang boneka iblis jurang di langit. Mata Zhang Huanyun berbinar. Dia tahu dari label di pesawat ini bahwa mereka adalah pesawat tempur jiwa dari Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut. Pesawat tempur jiwa sangat dihargai oleh korps tentara manapun. Biaya produksi mereka tinggi, dan mereka juga sangat efektif di medan perang. Mereka paling disukai oleh komandan resimen dari setiap korps tentara besar. Jadi, Yu Guanzi hanya memerintahkan Korps Angkatan Darat Barat dan Angkatan Udara Korps Angkatan Laut Barat Laut untuk mempertahankan ruang udara pada posisi mereka ketika dia sedang memobilisasi seluruh pasukan. Yu Guanzi tidak mengirim mereka ke medan perang utama. Korps Tentara Selatan bahkan tidak memiliki pesawat tempur jiwa. Zhang Huanyun menduga bahwa pesawat-pesawat yang terbang ke medan perang tersebut merupakan hampir semua pesawat tempur milik Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut. Penguatan hanya dikontrol dengan sempurna. Serangan Abyssal Devil Puppets dibatasi dari kedua sisi sekaligus. Luar biasa. Zhang Huanyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras di kabin Misha. Beginilah cara kami berdiri sebagai satu. Tentara federal seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak membiarkan keegoisan apapun saat berperang melawan musuh yang tangguh. Serigala ganas Douluo Dongxian akhirnya mempelajari pelajarannya. Dia telah mengerahkan pasukannya pada saat-saat genting. Bab 1859 Heavy Ion Efektif. Menyusul kedatangan pesawat tempur jiwa di kedua sisi, Zhang Huanyun segera mengirimkan pesanan pesawat tempur jiwa dan Mesya tentara Dewa Darah untuk mengawal pesawat infrasonik untuk mundur perlahan. Pada saat yang sama, gelombang infrasonik frekuensi tinggi dilepaskan ke arah boneka iblis jurang di seberang. Meskipun akan sangat sulit untuk membunuh boneka iblis jurang yang kuat menggunakan gelombang infrasonik, itu masih akan melemahkan makhluk abisal ini sampai batas tertentu. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, pesawat tempur jiwa dari Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut mengeksekusi taktik pertempuran yang terkoordinasi dengan baik. Mereka bertarung melawan musuh secara individu tanpa formasi untuk mendapatkan jarak sejauh mungkin di antara mereka. Mereka memanfaatkan kecepatan mereka secara efektif dengan tujuan membuat marah musuh. Mereka menghindari tabrakan frontal dengan kemampuan terbaik mereka sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh naga jiwa jurang. 5 naga roh jurang telah memuntahkan cahaya kelemahan sebelumnya. Selanjutnya, pertempuran berlangsung cukup lama, jadi mereka agak kelelahan. Status naga roh abisal mendahului boneka iblis jurang dengan tingkat. Mereka tidak berani melahap makhluk jurang setingkat ini seperti boneka iblis. Makhluk jurang yang lebih lemah seperti lebah bom tidak dapat terbang ke daerah ini karena gelombang infrasonik. Oleh karena itu, naga roh abisal dibatasi secara substansial. Di sisi lain, The Abyssal Devil Puppets mengungkapkan kemampuan bertarungnya yang kuat. Mereka tidak hanya gesit dalam terbang, mereka juga gesit dalam gerakannya. Mereka menyebar dengan cepat ke seluruh langit dan mulai melancarkan serangan terhadap pesawat tempur jiwa. Perisai pelindung pesawat tempur terkorosi saat bersentuhan dengan sinar korosif yang dipancarkan oleh boneka iblis.
Pesawat tempur jiwa harus meninggalkan perisai pelindung mereka. Jika pernah terkena balok lagi, pesawat tempur akan meledak dan hancur karena korosi. Terlepas dari situasinya, fokus utama pesawat tempur jiwa adalah menciptakan situasi yang kacau. Meskipun ada ledakan di semua tempat, korban jiwa masih dalam kisaran yang bisa diterima. Sementara itu, boneka iblis jurang tidak berdaya. Gelombang infrasonik terus mempengaruhi mereka sehingga seluruh tubuh mereka tertekan. Terutama setelah serangan meriam ion berat sebelumnya. Memang benar bahwa boneka iblis jurang memiliki 2 nyawa. Namun, mereka hanya memiliki 1 tubuh. Kehilangan kepala mungkin memberi mereka kesempatan hidup baru yang mirip dengan bagaimana seorang master jiwa manusia akan dibangkitkan. Tetapi mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih dari cedera sisa. Tampak jelas bahwa mereka tidak punya waktu untuk itu sekarang. Kemampuan pertahanan fisik Abyssal Devil Puppets sangat kuat. Namun meriam ion berat menekannya secara efektif. Ledakan itu memusnahkan tubuh mereka. Serangan itu membuat mereka tidak mampu melepaskan kemampuan pertahanan mereka. Dengan demikian, Legiun boneka iblis jurang yang kuat bahkan tidak menggunakan 50% kekuatan mereka karena efek gelombang infrasonik. Diisi ulang. Akhirnya, meriam ion berat terisi penuh sekali lagi. Zhang Huanyun mengirimkan perintah untuk meluncurkan tanpa ragu sedikit pun setelah menerima pemberitahuan tersebut. Moncong biru sekali lagi mengunci boneka iblis jurang di langit. Terutama yang hanya tersisa 1 kepala. Pada saat berikutnya, balok tak terlihat dilepaskan. Boom, 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 boom. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun merasa ingin robek setelah melihat boneka iblis jurang besar yang diledakkan berkeping-keping dan jatuh dari langit. Makhluk abisal yang tampak begitu kuat ini awalnya tidak bisa memberikan pengaruh apapun di medan perang. Setidaknya sepertiga dari boneka iblis jurang terbunuh. Mereka berubah menjadi energi jurang hitam keabu-abuan yang pekat yang mengalir menuju lorong jurang saat mendarat di tanah. Roh Raja melolong tajam, menusuk. Dia tidak bisa menahan penderitaan sedemikian rupa. Jadi dia mengirimkan perintah untuk mundur. Boneka iblis jurang akhirnya berbalik dan terbang menuju lorong jurang. Di sisi lain, serangan pesawat tempur jiwa hanya menghasilkan beberapa lekukan kecil saat mendarat di tubuh mereka. Itu tidak cukup untuk melukai tubuh kuat mereka. Dengan demikian pentingnya meriam ion berat telah terbukti. Formasi pertempuran pesawat tempur jiwa dengan meriam ion berat. Di samping 12 pesawat infrasonik. Menyerang makhluk abisal dengan tekanan yang cukup. Makhluk abisal biasa sangat terpengaruh oleh senjata infrasonik. Pada saat yang sama, makhluk abisal yang kuat terancam oleh meriam ion berat. Sedangkan boneka iblis jurang mengalami kekalahan besar tadi. Sebagai komandan tertinggi komando gabungan, Zhang Huanyun tidak melancarkan serangan gegabah di lorong jurang. Sebaliknya, dia memimpin anak buahnya untuk mengepung makhluk jurang di pinggiran. Mereka kemudian membunuh musuh. Sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk memperkuat garis pertahanan kedua. Bersamaan dengan itu, mereka memadatkan ruang hidup makhluk abisal. Permaisuri lebah terpaksa terpojok. Lebah bom abisal miliknya paling takut dengan senjata infrasonik. Karena kekuatan individu mereka yang lemah. Lebah bom meledak setiap kali mereka terkena gelombang infrasonik. Selain itu menghasilkan efek ledakan berantai. Mereka tidak bisa menahan kerugian yang begitu serius bahkan jika mereka bisa dibangkitkan oleh pesawat abisal. Sekaligus, kendali atas medan perang dibalik. Boneka iblis jurang yang kuat tidak berhasil membalikkan keadaan. Tidak ada yang bisa dilakukan makhluk abisal lainnya untuk melawan angkatan udara. Senjata umat manusia akhirnya memainkan peran penting di medan pertempuran melawan Legiun Abisal. Sinar berkedip di mata Raja Roh berulang kali. Di medan perang utama,
Limit Doulos umat manusia yang dibalut dengan armor tempur 4 kata memiliki beberapa efek penekan pada dirinya. Kekuatan spiritual asal ilahi Guyuena juga memengaruhinya. Meskipun Raja Roh memiliki lebih dari satu kartu truf yang tersisa, dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya dengan mudah. Saat Raja Roh menahan ledakan multi-elemen, tatapan sedingin esnya tertuju pada angkatan udara umat manusia di kejauhan. Namun, Zhang Huanyun sangat berhati-hati. Dia hanya memerintahkan angkatan udara untuk berputar di pinggiran, mempengaruhi medan perang di bawah dari langit. Makhluk jurang itu diusir dari lereng gunung atau bahkan dibunuh. Naga roh jurang mampu menyamarkan diri mereka sendiri. Mereka juga sangat cepat dalam berlari. Namun, makhluk jurang biasa berada dalam masalah serius. Bahkan Guardian Longhorn Beetle dengan pertahanan sekuat itu meledak saat ditembakkan oleh beberapa meriam ion berat. Belakangan, itu berubah menjadi energi jurang juga. Tentara Sekte Tang ada di tanah sementara Angkatan Udara Komando Gabungan tetap di langit. Secara keseluruhan, umat manusia akhirnya berada di atas angin. Umat manusia sangat berbeda saat ini jika dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu. Itu adalah pengalaman sepenuh hati dari Spirit Monarch. Umat manusia jelas tidak sekuat 6.000 tahun yang lalu jika dibandingkan dengan senjata jiwa dan guru jiwa manusia sebelum dia sekarang. 6.000 tahun yang lalu, baju besi pertempuran masih dalam pengembangan. Armor pertempuran 4 kata yang kuat belum diproduksi. Saat ini, batasan Douluo umat manusia di bawah amplifikasi baju besi pertempuran 4 kata tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Abisal. Akibatnya, jurang tidak memiliki keunggulan ketika mereka dihadapkan oleh upaya bersama dari 4 organisasi besar yaitu Sekte Tang, Akademi Shrek, Pagoda Roh, dan Aula Dewa Perang. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertutup dari beberapa klan lain juga bergabung dalam pertempuran. Ini adalah masalah terbesar jurang saat ini. Sebenarnya, umat manusia tidak seharusnya memiliki begitu banyak armor perang 4 kata. Dengan kehadiran Tang Wulin, kesulitan dalam memproduksi armor tempur 4 kata berkurang secara substansial. Selain itu, pemurnian langitnya memanfaatkan bencana alam yang merupakan kekuatan pesawat itu sendiri. Hasilnya, armor tempur 4 kata yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pada saat yang tepat ini, banyak Douluo batas di medan perang menghasilkan tekanan yang cukup kuat pada raja-raja jurang. Mereka hampir habis di medan perang utama. Kemudian, banyak Douluo batas dapat mengekspresikan kemampuan yang lebih kuat ketika medan perang perifer stabil. Ledakan awal pesawat Abisal langsung ditekan. Tiba-tiba, getaran hebat memancar dari kejauhan. Ketika ledakan getaran terdengar, semua orang termasuk makhluk Abisal dan pusat tenaga manusia di tempat kejadian merasa seperti seluruh dunia menjadi kacau balau dan alam semesta telah terbelah. Bab 1860 dia akan kembali. Apa itu tadi? Tanah bergetar hebat seolah seluruh planet bergetar. Langit bergoyang dan orang bisa melihat dari kejauhan bahwa bekas retakan muncul di hamparan langit yang luas. Tanda-tanda itu setidaknya mencakup area seluas 10.000 meter persegi. Kekuatan isap yang menakutkan muncul dari retakan. Mereka melihat air laut tersedot melalui celah-celah di langit. Itu adalah pemandangan menakjubkan dari air laut yang menghubungkan daratan dengan langit. Semua orang berhenti berbarengan untuk menyaksikan adegan itu dengan bingung. Pada saat berikutnya, badai energi yang mengerikan datang dari kejauhan. Badai energi telah melemah dalam jarak yang begitu jauh. Namun pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian masih harus berusaha untuk menahannya. Mereka harus mencurahkan setiap ons energi mereka untuk menahan diri agar tidak terguling seperti perahu kecil di lautan ombak yang menggelora. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Semua orang terkejut.
Untungnya, Angkatan Udara umat manusia berada lebih jauh. Selain itu, mereka telah mengaktifkan perisai pelindung mereka dan berkumpul bersama. Terlepas dari upaya mereka, mereka masih terhempas oleh badai energi hingga jarak beberapa ribu meter sebelum mereka menetap. Berdasarkan tingkat energi, ledakan besar seperti itu tidak kalah dengan surga abadi. Mungkin epicentrum ledakan tidak sekuat surga abadi, tetapi energi keseluruhan tidak lebih lemah. The Light Dark Douluo Long Yewei yang terlibat dalam pertempuran tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia terengah-engah. Tiba-tiba, dia tidak peduli dua teriakan tentang lawannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi naga raksasa dua warna hitam dan emas sebelum dia terbang menuju ledakan. Dia merasakan pancaran aura yang sangat familiar baginya dari badai energi besar sebelumnya. Jelas, dia bisa mengidentifikasi penguasa aura itu. Meskipun demikian, auranya melemah dengan kecepatan yang mengejutkan saat badai energi datang. Tidak, 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 Long Yewei berteriak di dalam hatinya. Faktanya, dia bahkan tidak khawatir tentang tubuhnya yang sudah tua. Karena dia mengerahkan tubuhnya untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laut mendidih. Bekas retakan di langit perlahan-lahan menutup dalam proses menguras air laut. Dari kekacauan itu, seorang pria berdiri di atas gelombang besar. Orang itu tepatnya adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Dia tampak tak tergoyahkan seperti gunung. Setelah dia mati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa tatapannya telah meredup sepenuhnya. Seluruh lapisan baja pada armor pertempuran 4 kata Boundless Sea Universe semuanya hancur. Meskipun armor pertempuran dengan panik mencoba untuk menyembuhkan dan menggabungkan bagian yang rusak, cahaya ungu emas yang pekat yang mengedarkan tanda retak menghentikannya dari penyembuhan. Tidak hanya itu, ada celah di bagian tengah helm Dewa Lautnya yang memanjang hingga ke depan. Aura senjata ilahi itu melemah secara substansial sampai-sampai bisa hancur kapan saja. Namun, dadanya tetap menggembung dan punggungnya tegak. Tangannya digenggam di belakang punggungnya. Laut di bawahnya masih menopang berat badannya. Siluet ungu emas melayang jauh di langit. Siluet itu memandang Chen Xinji dengan heran. Aliran kecil darah ungu keemasan mengalir dari sudut bibirnya. Rambutnya tampak sedikit berantakan. Dia bahkan sedikit terengah-engah. Energi ungu emas yang mengelilingi tubuhnya berdesir mirip dengan pita yang melayang tertiup angin. Itu dalam keadaan tidak stabil. Chen Xinji, kamu sebenarnya mampu menyakitiku. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri, kata permaisuri iblis dingin. Dewa Laut Douluo Chen Xinji menghela nafas lembut. Sungguh disayangkan bahwa itu masih belum cukup. Dalam keadaan menua, aku menganggap diriku tidak menghabiskan hidupku dengan sia-sia karena bisa merasakan level dewa peringkat. Jika ini terjadi 50 tahun yang lalu, dan aku berhasil bertahan, mungkin aku memiliki kesempatan kecil untuk menyerang dunia itu. Tatapan permaisuri iblis sedikit melunak. Kamu adalah orang yang terus-menerus mengejar. Setidaknya, kamu berhasil meninggalkan kesan baik padaku yang jarang terjadi di dunia manusia. Bibir Chen Xinji tersenyum mengejek. Kesan yang menyenangkan. Aku tidak membutuhkan iblis untuk memiliki kesan yang baik padaku. Sungguh sia-sia aku tidak mampu menghentikanmu. Namun, permaisuri iblis, kamu tidak akan berhasil. Aku bisa merasakan dia segera kembali. Kapan dia kembali? Dia akan menghancurkanmu seperti semut. Ekspresi permaisuri iblis berubah. Dia berkata dengan nada tajam. Jika dia kembali, aku juga akan membunuhnya. Lebih baik dia segera kembali. Aku pasti akan terlibat dalam pergumulan hidup dan mati dengannya ketika aku selesai membangun alam ilahi.
Kamu tidak akan berhasil. Kamu pasti tidak akan berhasil, kata Dewa Laut Douluo dengan sikap tenang yang luar biasa. Saat dia menatap permaisuri iblis dengan matanya yang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Sementara itu, raungan naga terdengar di kejauhan. Siluet emas hitam dengan cepat mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Sisik emasnya berangsur-angsur berubah menjadi putih keemasan untuk membedakan separuh tubuhnya yang hitam. Kemanapun ia melewatinya, udara melengkung dengan keras. Itu adalah aura makhluk hidup kelas atas yang kuat disertai dengan fluktuasi esensi darah liar yang bergema di udara. Bahkan Dewa Laut Douluo Chen Xinji, yang tidak menunjukkan rasa takut ketika dihadapkan oleh permaisuri iblis, memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat melihat siluet itu. Dia menghabiskan hampir setiap ons kekuatannya untuk mengaum dengan keras. Pergi, pergi, cepat. Meskipun demikian, siluet itu sama sekali tidak menyadari suaranya. Itu terbang lebih cepat sekarang. Itu tiba di atas ruang maritim hampir dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menahan tangis saat melihat Chen Xinji. Dia menukik turun dari langit. Di tengah jalan, tubuh besarnya berubah menjadi bentuk manusia sekali lagi. Dia tiba sebelum Chen Xinji dan memeluk tubuhnya. Itu tepatnya adalah Light Dark Douluo Long Yeiwei. Xinji, Xinji, jangan menakut-nakuti aku. Suara Long Yeiwei menggigil karena dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran aura kehidupan dari tubuh Chen Xinji. Rasa panik memenuhi hatinya. Dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia mencintainya sepanjang hidupnya, tapi dia membencinya pada saat yang sama. Pria di hadapannya hampir menghancurkan hidupnya juga. Namun, pada saat ini, segala sesuatu tampak tidak penting. Dia menyaksikan sumber kehidupan pria itu akan habis sepenuhnya di hadapannya. Pada usia mereka seharusnya berdamai dengan kematian. Namun, mereka hanya berdamai dengan kematian mereka sendiri. Ketika dia melihat kekasihnya akan mati, bagaimana dia bisa berdamai dengan kematian? Di langit, permaisuri iblis berada dalam mode pembunuhan penuh. Dia sedang bersiap untuk meluncurkan serangan lain untuk menghancurkan Chen Xinji sepenuhnya. Namun, dia merasa terharu ketika mendengar tangisan sedih itu. Seluruh tubuhnya bergetar sekali dan tangannya yang terangkat kembali diturunkan. Tatapannya bergetar hebat saat dia melihat Long Yeiwei memegangi Chen Xinji. Dia tidak bisa berhenti memikirkan masa lalu di benaknya. Ada suatu masa ketika dia seperti wanita manusia juga. Hanya saja, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dengan suaminya untuk terakhir kalinya. Dia adalah makhluk yang lembut seperti anak domba dan menjalani kehidupan tanpa beban di laut di mana tidak ada yang berani mendekat pada saat itu. Dengan perlindungan suaminya, laut bukan hanya rumah mereka tetapi juga wilayah mereka yang tidak bisa diserang. Sayangnya, suaminya meninggal begitu saja. Dia telah mati di tangan Dewa Laut Tangsan. Sejak hari itu, dia menemukan bahwa makhluk jiwa laut yang menghormatinya awalnya telah berubah. Wilayah suaminya sedang diserang, dan rumahnya diserang dan dihancurkan. Itu adalah keinginan suaminya untuk menyerahkan mutiara paus yang berharga kepadanya setelah kematiannya. Jika dia tidak membantu mereka melarikan diri, dia dan putrinya akan mati secara tragis. Sejak saat itu, kebencian yang tertanam dalam dan kerinduan yang tulus tetap ada di lubuk hatinya bahkan setelah 10.000 tahun. Untuk alasan ini, dia membalas dendam. Dia tidak hanya membalas dendam dari umat manusia tetapi juga semua makhluk jiwa laut. Hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Suatu ketika dia melakukan pembantaian di laut, dia bertemu dengan guru jiwa jahat kultus Roh Kudus. Pada saat itu, dia sudah kehilangan kendali atas emosinya.
Guru jiwa jahat kemudian mengambil kesempatan untuk membujuknya dengan pemikiran untuk membangkitkan suaminya untuk secara bertahap menenangkannya. Bersambung.